pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiseyani Rungkat SAG. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2024 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada saat ini, saya melaksanakan PPL 1 Modul Ajar 2 di SMPN Satap 4 Delang dengan materi kemampuan dan keterbatasanku PASED kelas 7 semester 1. Semoga video PPL ini bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Semuanya sehat? Sudah siap untuk belajar? Seberapa siap kalian untuk belajar hari ini? 100% siap. Baik, anak-anak yang terkasih, jumpa lagi bersama Ibu Tise dalam pendidikan pelajaran agama Katolik pada pagi hari ini. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau membangkitkan kembali semangat kalian supaya siap untuk belajar. Ibu akan membacakan satu puisi untuk kalian semua ya. Bagaikan bintang yang bersinar di malam kelam, dalam diri ini tersimpan kekuatan. Tak tampak, namun terang kekuatan, bukan tentang otot dan tenaga, dan untuk mengejar mimpi yang tak pernah pudar. Baik, anak-anak yang terkasih, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau mengundang kehadiran Roh Kudus untuk masuk ke dalam doa. Baik, terima kasih Ibu ucapkan karena salah satu orang dari perwakilan teman kalian sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Sekarang Ibu mau memastikan apakah kalian yang ada dalam ruangan ini semuanya hadir ya? Tidak ada yang izin lagi. Ibu akan memanggil kalian ya dengan mengabsen kalian. Nanti ketika Ibu memanggil, dijawab hadir, semangat ya. Vincent, Mario, Irfana. Terima kasih karena semua kalian di sini sudah hadir untuk mengikuti pelajaran. Baik, anak-anak yang terkasih, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan yang menjadi kesepakatan kelas ketika kalian belajar hari ini ya. Yang pertama, saat proses belajar mengajar diminta kalian itu untuk berkonsentrasi aktif. Kemudian harus mau bekerja sama dengan teman di samping kiri dan kanan. Lalu yang ketiga, harus menunjukkan sikap yang sopan dan hormat terhadap guru dan teman-teman. Setuju? Setuju. Pada hari ini, kita mau mempelajari tema kemampuan dan keterbatasanku. Di sini kita mau melihat apa sih yang menjadi tujuan dari pertemuan kita pada hari ini. Silakan dilihat di depan ya. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini, kita mau melihat atau mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan dalam diri kita. Kemudian menyikapi secara positif dengan menerima kemampuan dan keterbatasan, sehingga kita dapat melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang silakan perhatikan gambar di depan ini. Ada yang kenal ini gambar siapa? Pak Jokowi. Itu adalah presiden kita. Kalau putri cantik di sebelahnya, ada yang kenal? Lupa nama. Baik, putri yang cantik jelita ini namanya Putri Aryani. Ini pada saat Putri Aryani ini berusia 17 tahun, mendapat penghargaan dari
Bapak Presiden kita ya. Putri ini memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Tetapi dia mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam dunia tarik suara ya. Putri ini memiliki prestasi di tingkat nasional dan internasional. Meskipun cacat tetapi dia tidak malu, punya talenta atau bakat yang luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang Ibu mau tanya. Siapa di sini yang bisa bermain bola? Angkat tangan. Iya, terima kasih. Siapa di sini yang bisa bernyanyi? Ayo, Agustina bisa bernyanyi? Iya, baik. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika mendapat keberhasilan, misalnya dalam bermain bola tadi? Senang nggak? Senang nggak misalnya dapat juara ketika bermain bola? Senang? Ketika menyanyi seperti Putri Arini tadi, ketika mendapatkan juara, senang nggak? Bahagia? Bahagia. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita mau melihat apa itu kemampuan dan keterbatasan kita. Jadi kemampuan itu, silakan dilihat di depan, segala yang bisa kita lakukan atau keahlian yang kita miliki. Kita juga memiliki suatu sikap positif yang ada dalam diri kita terkait kita menerima bakat atau kemampuan yang diberikan oleh siapa? Tuhan. Kita semua di sini punya bakat yang berbeda. Lalu kita juga mau melihat apa sih keterbatasan? Keterbatasan itu hal-hal yang menjadi batasan dalam diri kita. Misalnya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap bersyukur dengan bakat dan keterbatasan yang kita miliki. Setelah kita tadi melihat kemampuan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita, sekarang kita mau melihat beberapa pertanyaan yang mendasar dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa saja kemampuan yang ada yang kamu miliki menurutmu istimewa? Yang kedua, bagaimana kamu dapat menggunakan kemampuan tersebut untuk membantu orang lain? Silakan ditulis di kertas yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Ayo anak-anak, silakan ditulis, nanti Ibu minta kalian untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari apa yang kalian tuliskan. Baik, nomor 1. Nanti yang sudah bisa menjawab ya. Apa saja kemampuan yang kamu miliki yang menurutmu istimewa? Ya, siapa yang mau duluan menjawab? Agustina. Kemampuan saya adalah kemampuan artinya mampu merasakan rasa orang lain dan memahami situasi mereka. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk teman kita Agustina. Lalu yang kedua, bagaimana kamu dapat menggunakan kemampuan yang kamu miliki untuk membantu temanmu atau orang lain? Silakan. Iya, silakan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan dari Mazmur 139 ayat 14 dan juga dalam teks kitab suci dari Kolose bab 3 ayat 23. Silakan dibuka Alkitabnya. Bacaan dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian tuntasnya dan ajaib. Baik, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah melihat dan merenungkan dari Mazmur 139. Di situ mengatakan bahwa kita itu harus bersyukur karena kita itu dijadikan ajaib oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu mau kembali lagi membangkitkan semangat kita ya, supaya tidak mengantuk. Semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Tepuk tangan untuk kita semua. Dipersilakan anak-anak duduk kembali ya. Silakan lihat di depan.
Sekarang kalian diberi kesempatan untuk membuat poster atau simbol, ya. Lalu kemudian merencanakan suatu tindakan untuk mengembangkan kemampuan dan keterbatasan. Baik, Ibu akan membagikan lembaran kertas HPS untuk kalian ya. Silahkan ditulis nama, kemudian membuatkan simbol atau poster tadi ya. Jika sudah selesai, pada kesempatan ini kalian diminta untuk mempresentasikan ke depan dari hasil proyek yang kalian buat tadi ya. Silakan anak-anak lihat ke depan, Vincent. Lihat ke depan ya. Ini teman-teman kesimpulan saya atau pendidik saya. Ya, diperlihatkan ke teman-temannya. Kemampuan saya membanggakan adalah karena membuat saya bahagia. Rencana tindakan saya dalam hal ini adalah mengikuti les, bermimpi, dan bergabung dengan kelompok. Kita berikan tepuk salut, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya. Inilah poster atau simbol diri saya. Kemampuan yang saya banggakan adalah bermain sepak bola karena ini adalah hobi saya. Rencana tindakan dalam bermain sepak bola adalah berlatih secara terus-menerus. Ya, terima kasih Vincent. Tepuk tangan untuk Vincent. Baik, anak-anak yang terkasih luar biasa ya. Tadi kalian sudah berani, masing-masing pribadi kalian, membuat sebuah poster atau simbol yang menggambarkan kemampuan yang kalian miliki atau banggakan. Setelah kalian tadi membuat suatu proyek dalam poster tadi, kita mau merefleksikan bersama dan menilai dari apa yang sudah kita pelajari terkait dengan apa yang sudah kalian buat tadi ya, melalui poster atau simbol tadi. Di sini kita dituntun dengan beberapa pertanyaan penuntun. Setelah tadi kita melihat kemampuan yang menjadi kebanggaan dalam diri kita, juga kita melihat segala kekurangan kita. Di sini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, pentingnya menghayati pengalaman nyata yang ada dalam diri kita ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Mengerti? Jelas? Apakah ada kesulitan ketika tadi anak-anak membuat poster tadi? Tidak ada ya. Luar biasa. Setelah kita tadi melihat dan juga membuat suatu proyek yang menunjukkan simbol dari kebanggaan yang kalian miliki, Ibu mau meminta salah satu perwakilan dari anak-anak, kira-kira dari pelajaran yang sudah kita pelajari bersama hari ini, kira-kira menurut anak-anak bagaimana ya? Satu orang memberikan kesimpulan untuk teman-teman di kelas ini. Silakan, satu orang. Ya, silakan. Setelah mempelajari materi tentang kemampuan dan batasan pada hari ini, saya dapat belajar satu hal. Penting yakin bahwa sebagai anak kita harus bersyukur atas kemampuan yang diberikan dan mau menerima yang dimiliki dalam hati karena kita semua ada di sana. Baik, luar biasa ya. Intinya, seperti yang sudah dikatakan temanmu tadi, kita harus menerima kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki ya. Kita juga mau belajar rendah hati pada hari ini.
Dan juga kita diingatkan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan bukan sekedar kesukaan duniawi, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, menjadikan pribadi kita yang beriman, berakhlak mulia, bermanfaat bagi orang lainnya. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita bersama-sama belajar pada pagi hari ini, sekarang Ibu minta kita masuk dalam suasana hening, duduk yang sopan, kita ambil sikap hening, kita mau merefleksikan bersama dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah, silakan dicatat ya, dicatat di buku kalian. Sekarang silakan anak-anak untuk duduk kembali lagi dalam keheningan. Kita mau menutup pertemuan kita dalam doa penutup. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.